Pembahasan pada video pembelajaran kedua ini adalah tentang penyajian data. Penyajian data yang akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel, dan yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Berikut ini disajikan data nilai hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Data ini merupakan data mentah yang disajikan satu persatu. Data demikian biasanya hanya digunakan pada data dengan jumlah yang sedikit, misalnya sebanyak 3 data, 7 data, 10, 15 data yang disebut dengan data tunggal. Namun, untuk data yang cenderung lebih banyak, misalnya lebih dari 30 nilai, sebaiknya disajikan dalam bentuk berkelompok. Mengapa demikian? Coba kita perhatikan data berikut ini. Mari kita perhatikan kedua data ini. Data yang sebelah kiri dan data yang sebelah kanan. Keduanya merupakan data yang sama, hanya disajikan dalam bentuk yang berbeda. Ada yang disajikan satu persatu seperti data yang sebelah kiri, dan ada yang disajikan dalam bentuk berkelompok dengan bentuk tabel distribusi frekuensi seperti data yang di sebelah kanan. Dengan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita akan lebih mudah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Coba kita lihat, misalnya kita ingin memperoleh informasi nilai mahasiswa yang paling banyak ada di kisaran berapa. Nah, dengan tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa memperoleh informasi tersebut dengan cepat. Coba kita lihat yang mana data dengan kisaran mahasiswa yang paling banyak. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi adalah nilai-nilai data yang dikelompokkan dalam beberapa interval yang masing-masing mempunyai frekuensi. Coba kita lihat tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, bagaimana kita menyajikan sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Sebelum kita mencoba membentuk data dalam tabel distribusi frekuensi, teman-teman perlu memahami beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama, ada kelas interval. Nah, kelas interval ini merupakan nilai data yang terdiri dari beberapa interval. Misalnya pada tabel yang teman-teman lihat ini terdiri dari 5 kelas interval. A sampai B merupakan kelas interval yang pertama, C sampai D merupakan kelas interval yang kedua, E sampai F adalah kelas interval ketiga, G sampai H merupakan kelas interval keempat, dan yang terakhir I sampai J merupakan kelas interval yang kelima. Istilah yang kedua yang perlu dipahami yaitu ujung kelas. Ujung kelas adalah bilangan yang terdapat pada interval nilai. Ujung kelas terdiri dari ujung bawah dan ujung atas kelas. Yang pertama kita bahas ujung bawah. Ujung bawah adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri interval nilai untuk masing-masing interval kelas. Maka ujung-ujung bawah pada tabel adalah A, C, E, G, dan I, di mana A merupakan ujung bawah kelas pada interval pertama. C merupakan ujung bawah kelas pada interval kedua sampai pada I yang merupakan ujung bawah pada kelas interval yang kelima. Selanjutnya, ujung atas.
Nah, ujung atas ini adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan interval nilai untuk setiap kelas interval. Sehingga pada tabel yang merupakan ujung atas kelas itu adalah B, D, F, H, dan J. Dengan B ini merupakan ujung atas kelas pada interval yang pertama, D merupakan ujung atas kelas pada interval yang kedua, sampai dengan J yang merupakan ujung atas kelas pada interval yang kelima. Istilah ketiga, batas kelas. Batas kelas adalah bilangan yang diperoleh dari nilai ujung kelas yang dikurangi atau ditambah dengan tingkat ketelitian data. Terdiri dari batas bawah dan batas atas. Yang pertama, batas bawah itu merupakan bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah dikurang dengan ketelitian data yang digunakan. Karena datanya berupa bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Sehingga dapat dilihat pada tabel batas-batas bawah kelasnya adalah A dikurang 0,5 merupakan batas bawah kelas interval yang pertama, dan seterusnya sampai I dikurang 0,5 merupakan batas bawah kelas interval kelima. Selanjutnya batas atas. Batas atas ini adalah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah tingkat ketelitian data atau ujung atas ditambah 0,5 sehingga diperoleh pada tabel batas-batas atas kelas yang pertama B ditambah 0,5 merupakan batas atas kelas interval yang pertama, sampai dengan J ditambah 0,5 merupakan batas atas kelas interval yang kelima. Yang keempat, titik tengah. Titik tengah dikenal juga dengan istilah tanda kelas atau nilai tengah. Titik tengah ini adalah nilai yang diperoleh dari ujung bawah ditambah ujung atas yang hasilnya kemudian dibagi dua untuk setiap kelas intervalnya, atau diperoleh dari rata hitung kedua ujung kelasnya dari setiap interval atau kelas interval. Dan yang terakhir adalah panjang kelas. Panjang kelas ini adalah bilangan yang diperoleh dari selisih kedua batas kelasnya. Nah, setelah teman-teman mengetahui istilah tadi, kemudian kita mencoba menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa langkah yang akan kita gunakan dalam menyusun data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rentang yang disimbolkan dengan huruf R kapital. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan banyak kelas dengan simbol huruf K. Yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelasnya. Dan yang keempat, kita akan menentukan ujung-ujung kelas interval. Dan yang terakhir, kita menuliskan judul serta uraian pada tabel distribusi frekuensi. Nah, mari kita lihat kembali data hasil ujian tengah semester mahasiswa pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Data ini yang akan kita susun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita tentukan nilai rentang dari data. Nilai rentang ini diperoleh dari nilai data tertinggi dikurang dengan nilai data terendah.
dari data diperoleh data tertinggi sebesar 95 dan data terendah sebanyak 61, sehingga nilai rentangnya 95 dikurang 61 sama dengan 34, sehingga diperoleh nilai rentang sama dengan 34. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas. Tadi disimbolkan K kecil. K ini diperoleh dari rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N, dengan N ini adalah banyaknya data, sehingga dari rumus akan diperoleh banyaknya kelas sebanyak 7 kelas. Setelah kita peroleh banyak kelas, selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas ini diperoleh dari hasil bagi rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Dari situ kita peroleh panjang kelas untuk data ini sebanyak 5 kelas. Nah, kemudian kita menentukan ujung interval kelas yang pertama. Ini diperoleh dari nilai terkecil data, sehingga ujung interval kelas yang pertama itu adalah 61. Nah, kita mulai membuat tabel distribusi frekuensinya. Kita mulai menyusun banyaknya baris sebanyak 7 baris, sesuai dengan banyaknya interval kelas. Interval kelas yang pertama dimulai dari 61 sampai 61 ditambah 4, karena sebelumnya kita peroleh panjang kelasnya ada 5. Sehingga untuk interval kelas yang pertama mulai dari 61 sampai dengan 65, interval kelas yang kedua 66 sampai 70, sampai dengan baris yang ketujuh atau interval kelas yang ketujuh. Nah, kemudian kita mencoba memasukkan data ke dalam masing-masing kelas interval. Untuk mengisi kolom frekuensi, kita dapat menggunakan bantuan kolom turus. Kita mengisi kelas interval yang pertama. Dari data, kita mencari berapa banyak data yang terletak pada nilai 61 sampai 65. Ternyata diperoleh ada nilai 61 dan ada nilai 65 sebanyak 3. Sehingga untuk kelas interval yang pertama dari rentang 61 sampai 65 kita peroleh frekuensi sebanyak 4. Begitu seterusnya sampai masing-masing interval terisi dengan berapa banyak frekuensi dalam kelas tersebut. Demikian data nilai hasil ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman semuanya, ternyata tabel distribusi frekuensi juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif ini diartikan sebagai frekuensi dalam bentuk persentase. Sehingga tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel yang berisi data yang nilainya dikelompokkan dalam interval dengan nilai frekuensi berbentuk persentase. Dapat dilihat pada tabel 1. Kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Terdiri dari 2, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan dari seluruh data yang kurang dari nilai batas atas kelas. Sedangkan tabel frekuensi kumulatif lebih dari adalah tabel yang diperoleh dari
tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan dari seluruh data yang lebih dari nilai batas bawah kelas. Sehingga tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini juga terdiri dari dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan tabel distribusi frekuensi relatif lebih dari. Nah, teman-teman semuanya, tabel distribusi kumulatif yang diperoleh inilah seperti nampak pada tabel yang akan kita gunakan untuk menggambar grafik OGIF positif dan grafik OGIF negatif. Dua, menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan grafik OGIF. Pertama, histogram. Histogram merupakan grafik yang akan menggambarkan atau menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi dengan berbentuk batang yang saling berimpit. Untuk membuat histogram ini, kita dapat menambahkan satu tabel batas kelas pada tabel distribusi frekuensi, kemudian menggambarkannya pada grafik atau koordinat kartesius. Dengan sumbu horizontal atau sumbu X-nya akan menyatakan batas kelas, dan sumbu vertikalnya atau sumbu Y-nya akan menyatakan frekuensi dari data. Kemudian kita tetapkan titik setiap batas kelas sesuai dengan frekuensi interval kelasnya masing-masing. Nah, sehingga akan membentuk diagram batang seperti pada gambar. 2. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari suatu histogram. Dengan demikian, kita peroleh gambar histogram dan poligon frekuensi berikut ini. Yang terakhir, grafik OGIF. OGIF merupakan grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua, OGIF positif dan ada OGIF negatif. OGIF akan bernilai positif jika frekuensi kumulatifnya kurang dari, dan OGIF akan bernilai negatif jika frekuensi kumulatifnya lebih dari. Sehingga diperoleh OGIF positif dengan grafik yang naik dan OGIF negatif dengan grafik yang cenderung menurun seperti nampak pada gambar. Sekian pembahasan pada video kedua ini. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.